Welcome back to Yomavi Channel. Ketemu lagi bersama kami, Frater Binsar dan Romo Dwi Joko dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Surabaya. Sebelum itu, bagi Anda semua penonton Yomavi Channel, jangan lupa untuk like dan subscribe Yomavi Channel. Oke Romo, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria Berduka Cita, Romo. Berduka cita, ya. Mengapa gereja kok memperingati hari ini? Ya, gereja menetapkan tanggal 15 September sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita. Ya. Gelar Bunda Berduka Cita atau dalam bahasa Latinnya itu Mater Dolorosa. Itu memang dipersembahkan kepada Bunda Maria karena keteladanannya yang sungguh mempesona, mengagumkan. Terutama ya peringatan ini menitik beratkan pada keikutsertaan Maria dalam penderitaan Sang Putra. Bagaimana Bunda Maria mengikuti Yesus sampai di kaki salib, dan Maria digambarkan berdiri di sana mengikuti penderitaan putranya dengan gagah berani. Maria sungguh-sungguh mengalami duka cita yang sangat dalam karena penderitaan putranya itu. Dan ini sungguh juga merupakan sarana penebusan bagi seluruh umat manusia. Memang peringatan ini ya populer dalam kehidupan gereja sejak abad ke-12 ya, dengan berbagai macam gelar ya. Memang awalnya peringatan ini lebih menggambarkan soal 7 duka cita Maria. Ya, lalu pada tahun 1668 ya ditetapkan bahwa peringatan ini ya dijatuhkan pada hari Minggu sesudah tanggal 14 September. 14 September itu peringatan pesta dari salib suci. Maka hari Minggu setelah itu ya diperingati Santa Perawan Maria Berduka Cita. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1814 ya peringatan ini kemudian masuk dalam penanggalan liturgi Roma. Ya, lalu ditetapkan secara permanen tanggal 15 September sebagai peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita. Nah, perayaan ini menitik beratkan pada peristiwa di mana Maria sungguh ambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan, secara khusus mengenai sengsara dan wafat Tuhan. Karena melalui peristiwa ini sungguh-sungguh Maria telah rela untuk menanggung penderitaan itu juga demi keselamatan umat manusia. Maria digambarkan pribadi yang sungguh-sungguh taat, setia, tidak pernah meninggalkan Sang Putra, ambil bagian dalam penderitaan Sang Putra. Maka sebelum wafatnya, Yesus sendiri menyerahkan gereja, kita semua murid-muridnya kepada Santa Perawan Maria. Sebagaimana dicatat oleh murid terkasih Santo Yohanes dalam Injilnya. Kalau kita baca dari Injil Yohanes, ya, mulai bab 25, 26, dan 27 dikatakan. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi bagaimana ya gereja kita semua itu diserahkan kepada perlindungan Santa Perawan Maria, dan Maria sungguh mengasihi kita sebagaimana Yesus inginkan. Ya. Lalu, sudah. Ya. Lalu, apakah penderitaan atau duka cita Maria ini itu yang diramalkan oleh Simeon, Bro? Ya sebenarnya menurut tradisi bahwa penderitaan Maria itu yang meliputi penderitaan sepanjang hidupnya, bukan hanya saat-saat Maria berada di kaki salib. Ya. Maka ya penderitaan yang dialami Maria itu ya sesungguhnya mencakup ya seluruh penderitaan sebagaimana dinubuatkan oleh Simeon. Ya, kalau kita lihat dari Injil Lukas, ya bagaimana Lukas menggambarkan itu. Bab 2 ya mulai dengan ayat 34 sampai 35 ini ya.
Kita lihat ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi nubuat Simeon itu sungguh-sungguh digenapi dengan seluruh penderitaan Maria. Ya, maka pada waktu itu memang ya peringatan ini lebih memperlihatkan soal ya mengenang 7 duka Maria itu. 7 duka Maria itu mulai dari nubuat Simeon, lalu pengungsian keluarga kudus ke Nazaret, ya. Lalu kemudian digambarkan Yesus hilang dan ditemukan di bait Allah. Kemudian perjumpaan Yesus dengan Maria ibunya dalam perjalanan ke Kalvari. Kemudian Maria berdiri di kaki salib menyaksikan wafat Yesus. Dan yang keenam kemudian Maria memangku jenazah Yesus saat diturunkan dari salib. Dan akhirnya penderitaan ke-7 Yesus dimakamkan. Seluruhnya sungguh-sungguh dialami oleh Maria. Dan digambarkan bahwa penderitaan yang dialami Maria, duka citanya itu lebih dalam dan lebih luas dari penderitaan apapun. Ya. Maka kalau misalnya Maria diberi gelar ya Ratu para Martir, ya sebenarnya penderitaan Maria jauh lebih dalam, lebih dahsyat, lebih lama daripada yang dialami oleh para martir. Ya. Lebih lama karena kalau para martir itu umumnya menderita pada saat-saat ya katakanlah terakhir hidupnya dengan mengorbankan misalnya dibakar, dipancung dan sebagainya. Penderitaan ya yang memang dahsyat, tapi Maria waktunya sepanjang hidup ya. Bahkan kalau kita melihat ya penampakan misalnya dialami oleh Santa Brigita di Basilika Maria Maggiore di Roma. Ya, Maria juga mengatakan bahwa penderitaanku itu sepanjang hidup. Bahkan saat menyusui bayi Yesus menggendong, Maria sudah melihat bayang-bayang kematian Yesus yang akan dialami nanti. Betapa Maria sungguh sudah mengalami penderitaan itu. Dan sepanjang hidupnya Maria terus mengalami duka cita, penderitaan karena keikutsertaan dengan Yesus Sang Putra itu. Memang puncaknya pada saat salib, ketika Maria sungguh-sungguh melihat putranya itu menderita. Jadi ini penderitaan sepanjang hidup. Waktunya sangat lama. Ya. Kedua, intensitas kualitas penderitaan Maria jauh lebih dalam. Lebih dalam kenapa? Karena Maria mengalami seperti nubuat Simeon, hatimu ditembus oleh sebilah pedang. Jadi ini bukan penderitaan fisik saja, tapi penderitaan batin, penderitaan hati. Bayangkan seorang ibu sungguh-sungguh melihat dengan mata kepala sendiri, mengikuti, menyaksikan penderitaan putranya berjalan di kaki salib. Dan akhirnya Maria menyaksikan saat-saat di mana Yesus wafat. Ibu mana yang sungguh tidak berduka cita dengan amat dalam ketika menyaksikan putra terkasih wafat di salib. Maka ini penderitaan jiwa, ya. Dan siapakah yang sungguh mengalami penderitaan yang paling dalam, yaitu ketika orang mengalami penderitaan batin ini. Itu lebih jauh, lebih berat intensitasnya daripada penderitaan-penderitaan fisik. Ya. Maka Maria sungguh-sungguh mengalami penderitaan ini dan sungguh-sungguh luar biasa. Maria digambarkan apa? Dia dengan gagah berani, dengan setia, dengan tekun dan memasrahkan segalanya pada Tuhan. Maka lewat ini justru kita ya diundang untuk juga meneladan ketabahan, kegigihan dan keberanian Bunda Maria ini. Ya, itu Pak. Lalu terakhir ya, Romo. Ya. Makna atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari perawan Maria yang berduka cita ini, Romo? Oh ya, ya tentu saja kita bisa belajar banyak ya menimba inspirasi dari ya, peringatan ini. Pertama-tama, sebagaimana Maria hatinya selalu terbuka pada Allah, kita pun juga dipanggil untuk terus terbuka kepada kehendak Allah. Kita mengalami seperti halnya Maria juga penderitaan dan pergumulan dalam hidup. Ya, tidak seorang pun dari kita yang lepas dari penderitaan dan pergumulan hidup. Ya,
Tetapi kita bisa belajar dari Maria bagaimana kita sungguh-sungguh menyerahkan segalanya pada Tuhan. Dan kita memperoleh penghiburan yang penuh kasih dari Bunda kita, Bunda Maria. Mengapa kita mendapatkan penghiburan dari Maria? Dan Maria sungguh-sungguh menjadi penghibur kita. Karena pertama-tama Maria telah mengalami segala penderitaan itu. Sehingga ketika Maria mengalami semuanya itu, dia memahami kita sebagai anak-anaknya, betapa kita juga merasa berat, kadang-kadang putus asa dalam pergumulan itu. Maka kita diundang untuk terus belajar dari Bunda Maria. Ya. Yang kedua, Bunda Maria telah diberikan oleh Yesus menjadi bunda rohani kita. Dia adalah ibu kita. Maka ketika kita menderita, ketika kita mengalami pergumulan, kita terus diundang untuk datang kepada ibu kita. Sebab dia menjalankan misi dari Yesus untuk apa? Untuk mencintai semua manusia. Supaya setiap manusia yang juga mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup terus dikuatkan oleh Bunda Maria dan dibantu untuk semakin dekat dengan Yesus. Sebab seringkali penderitaan dan pergumulan hidup membantu kita untuk semakin dekat dengan Yesus. Kalau kita juga sungguh-sungguh datang kepada Bunda Maria, kita boleh yakin dan percaya bahwa Maria membantu kita kepada tempat yang benar, yaitu hati Yesus yang penuh kasih. Lalu ketiga, kita juga bisa belajar dari teladan Maria untuk apa? Untuk menjadi murid yang sejati. Maria adalah murid yang sejati Kristus. Karena apa? Di tengah-tengah penderitaan Kristus, di tengah kematiannya di kayu salib, Maria dengan gagah berani, tanpa rasa gentar sedikit pun, dia berdiri di kaki salib. Dan Maria senantiasa apa? Menunjuk pada salib itu. Maka kita pun juga sebagai murid Yesus, kita belajar dari Bunda Maria supaya kita juga dengan tabah menjalani kehidupan kita ini dan terus menimba kekuatan dari sumber penyelamatan dari salib itu. Dan inilah nilai keselamatan kita. Pada salib yang ditunjukkan oleh Maria kepada kita, kita justru akan mengalami keselamatan itu. Maka kiranya peringatan hari ini sungguh memberi kita kekuatan dan rahmat baru, supaya kita juga dengan gagah berani, dengan penuh kasih untuk terus datang kepada Maria. Kita yakin dan percaya bahwa Maria selalu bersama-sama dengan Sang Putra. Maka kalau kita dekat dengan Maria, kita juga rela untuk mengalami seperti yang dialami Maria. Yakinlah bahwa kita sungguh akan semakin dekat dengan Yesus. Dan kita senantiasa berada dalam hati Yesus, sumber keselamatan hidup kita. Oke, itu tadi semua hal-hal yang bisa kita dalami tentang Santa Perawan Maria yang berduka cita. Semoga apa yang tadi dibagikan oleh Romo Dwi Joko berguna bagi pertumbuhan iman kita semua. Lalu saya Frater Binsar, Saya Romo Dwi Joko mengucapkan sampai jumpa di video kami berikutnya.